Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basam dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kurasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini, saya sedang melakukan kuliah kerja nyata di Kelurahan Pegundan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Berikut kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan di dalam kuliah kerja nyata pada tahun ini. Saya berada di tim 1 KKN Undip tahun 2021-2022. Kegiatan KKN dilaksanakan di Kelurahan Pekunden. Kelurahan Pekunden merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dan berbatasan dengan beberapa kelurahan, yaitu di sebelah utara yaitu ada Kelurahan Miroto, di sebelah selatan Kelurahan Bugasari, dan sebelah timur Kelurahan Karangkidul, sebelah barat Kelurahan Nardusari, dan Kelurahan Pekunden memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 79,9 hektar. Di Kelurahan Pekunden memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.919 jiwa. Di Kelurahan Pekunden memiliki 5 RW dan 31 RT. Lahan di Kelurahan Pekunden sebagian besar diperuntukkan untuk permukiman. Dan karena letaknya yang berada di tengah kota Semarang, lahan juga diperuntukkan sebagai kantor pemerintahan, perkantoran, perdagangan, dan juga jasa. Karena dikelilingi oleh kawasan tersebut dan juga berbatasan dengan jalan raya, oleh karena itu, semua faktor itu berpengaruh kepada mata pencaharian sebagian besar warga di Kelurahan Pekunden, di mana banyak warga yang bekerja di pemerintahan dan membuka usaha di wilayah tersebut. Selain program yang saya buat dan saya jalankan, saya juga membantu dan mengikuti beberapa kegiatan yang ada di kelurahan. Seperti yang pertama, patroli rutin COVID-19 yang dilakukan bersama dengan staf Kelurahan Pekunden. Yang kedua, ada merapikan dan membuat ruang baca di kantor Kelurahan Pekunden. Selanjutnya, saya juga membantu dan mengikuti kegiatan Sang Puan, yaitu Sayang Perempuan dan Anak, yang diadakan oleh ibu-ibu PKK di Kelurahan Pekunden. Dan selanjutnya, saya juga melakukan pemberantasan jentik nyamuk di RT 3 dan RT 6 di RW 5 Kelurahan Pekunden. Saya juga melakukan pengajaran yang membantu pengajar di Pos PAUD Kencana Kelurahan Pekunden. Selanjutnya saya juga membantu masyarakat pada kegiatan bank sampah yang dilakukan di RW 2 Kelurahan Pekunden. Selanjutnya saya juga membantu dan melakukan kerja bakti membersihkan taman Kelurahan Pekunden dan pembuatan lahan sebagai tempat penanaman tanaman obat toga. Yaitu selanjutnya melakukan pembuatan kotak saran atau kotak aspirasi yang diperuntukkan untuk Kelurahan Pekunden. Dan juga saya juga membantu melakukan pendataan PBB, yaitu pajak bumi bangunan di Kelurahan Pekunden. Dan selanjutnya melakukan pengambilan fotokopi PBB ke warga Kelurahan Pekunden untuk menandakan warga Pekunden sadar dan taat pada hukum. Selanjutnya saya juga mengikuti kegiatan sosialisasi rumah sehat yang diadakan FKK Forum Kesehatan Keluarga Kelurahan Pekunden. Dan selanjutnya yang terakhir, saya juga membantu kegiatan warga, yaitu kerja bakti bersama warga RW 2 di Kelurahan Pekunden. Permasalahan wilayah. Permasalahan yang ada di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah meliputi berbagai jenis, mulai dari permasalahan ekonomi, sosial, infrastruktur, narkoba, COVID-19, dan lain sebagainya. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam lingkup kelurahan, terdapat masalah yang diprioritaskan dan menarik perhatian saya sebagai mahasiswa KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2022 untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, tentang permasalahan COVID-19 yang ada di sekitar Kelurahan Pekunden, yang dimana kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan dan prokes di kala pandemi COVID-19 ini. Kedua, permasalahan kenakalan remaja yang sedang mengalami masa transisi dari anak-anak remaja ke dewasa, yang dimana pada masa transisi tersebut para remaja sedang tinggi rasa penasarannya akan berbagai hal. Oleh karena itu, para remaja yang sedang mengalami masa transisi ini perlu diberikan edukasi sejak dini terkait bahaya pergaulan bebas dan bahaya penyalahgunaan narkoba, yang dimana hal tersebut bisa menjadi ancaman yang serius bagi para remaja jika tidak diberikan edukasi sejak dini terkait bahaya pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, terkait peta administrasi Kelurahan Pekunden, di mana peta tersebut masih belum tersedia di Kelurahan Pekunden.
Jika dinilai dengan perkembangan teknologi saat ini, penyajian peta dalam bentuk konvensional terkesan kuno dan belum memiliki sebuah inovasi. Maka dari itu, saya kemudian membuat peta fasilitas umum berbasis WebGIS karena belum tersedianya peta persebaran fasilitas umum yang ada di Kelurahan Pekunden. Selanjutnya ada potensi wilayah. Selain melihat dari segi permasalahan, Kelurahan Pekunden memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan sebenarnya. Misal, terkait sumber daya manusia di kelurahan, anak-anak remaja yang cerdas, dan serta masyarakat yang kreatif. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2022 akan mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kelurahan Pekunden dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Kelurahan Pekunden, di mana saya akan menjalankan 4 program kerja. Yang pertama, pembuatan peta administrasi Kelurahan Pekunden, dan yang kedua, pembuatan peta fasilitas umum berbasis WebGIS di Kelurahan Pekunden, dan yang ketiga, melakukan pendampingan dan edukasi pentingnya menjaga higien dan sanitasi di era COVID-19 ini. Yang keempat, ada edukasi terkait penyalahgunaan narkotika dan jenis-jenis narkotika. Ini ada pelaksanaan program. Program yang pertama yang dilaksanakan di minggu ketiga, yang dimana pertama saya mencari studi literatur untuk melakukan pendampingan pembuatan poster tentang COVID-19. Dan setelah mendapatkan materi, saya melakukan edukasi dan pendampingan pembuatan poster tentang COVID-19 kepada Karang Taruna Kelurahan Pekunden. Dan setelah pembuatan poster selesai dan dicetak, saya bersama tim KKN dan Karang Taruna melakukan penempelan poster tentang COVID-19 yang bertema sanitasi dan higien bersama Karang Taruna Kelurahan Pekunden. Selanjutnya, program kedua dilaksanakan di minggu ketiga, yang dimana pertama, saya mencari studi literatur untuk melakukan pendampingan dalam pembuatan poster tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan setelah mendapatkan materi, saya melakukan edukasi dan pendampingan pembuatan poster tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada Karang Taruna Kelurahan. Dan setelah membuat poster selesai dan dicetak, saya bersama tim KKN dan Karang Taruna melakukan penempelan poster tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bersama Karang Taruna Kelurahan Pekunden. Selanjutnya, program ketiga dilaksanakan di minggu keempat, di mana saya mencari data-data administrasi Kelurahan Pekunden. Kemudian saya melakukan survei lokasi batas-batas dari masing-masing wilayah. Selain itu, saya juga harus mempersiapkan informasi apa saja yang akan ditampilkan, di mana dalam hal ini saya berdiskusi dengan pihak kelurahan. Setelah bahan-bahan yang dibutuhkan sudah terkumpul, baru dilanjutkan dengan pembuatan petanya, yang nantinya diharapkan ke depannya peta tersebut menjadikan pelayanan kepada publik oleh Kelurahan Pekunden dan dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa terhalang kekurangannya data yang ada. Selanjutnya, program keempat dilaksanakan di minggu kelima, di mana program saya yang pertama yaitu melakukan pencarian data-data fasilitas umum di Kelurahan Pekunden. Kemudian saya melakukan survei lokasi batas-batas dari masing-masing wilayah dan survei persebaran dari fasilitas umum yang ada di Kelurahan Pekunden. Selain itu, saya juga harus mempersiapkan informasi-informasi apa saja yang akan ditampilkan, di mana dalam hal ini saya melakukan penambahan data di software QGIS seperti nama tempat, alamat, dan semacamnya. Setelah survei dilakukan dan mendapatkan data yang dibutuhkan, baru dilanjutkan dengan pembuatan peta dalam bentuk WebGIS untuk Kelurahan Pekunden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami selaku Kepala Kelurahan Pekunden, dengan adanya KKN dari Undip Kota Semarang, bahwasanya kami sangat berterima kasih dengan adanya KKN, sehingga sedikit banyak bisa membantu kegiatan yang ada di lingkungan Kelurahan Pekunden. Semoga ke depan dalam kegiatan KKN ini program-program yang dijalankan itu bisa mengena masyarakat. Itu semoga perlu adanya perbaikan program yang langsung mengena, karena situasi saat ini kondisi Indonesia atau khususnya Kota Semarang masih pandemi COVID, sehingga program-program harus bisa menyesuaikan. Demikian dari kami, matur nuwun atas kerjasamanya selama ini, semoga KKN ke depan sangat berguna. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak mahasiswa KKN dari Undip, terima kasih sudah membantu di kegiatan PKK Kelurahan Pekunden selama ini.
kita bisa berkegiatan dan menambah ilmu, berpengalaman dari pengandungan gizi dari anak-anak KKN. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selama 1,5 bulan ini kita didampingi dengan anak-anak KKN yang luar biasa. Terima kasih. Saya Seklur Pekunden, Bagas Yono Ayonegoro, mengucapkan terima kasih kepada KKN Undip kelompok 13 yang sudah membantu kita dari awal hingga akhir. Alhamdulillah dari tanggal bulan Januari ke Februari. Semoga laporan KKN-nya lancar, skripsinya lancar, sukses terus. Matur nuwun. Tim 1 KKN Kelurahan Pekunden. Oke. Pesan-pesannya semoga kalian cepat lulus, terus sehat selalu, jangan lupain kita ya. Pin.